Pilar-pilar berukir emas menjulang tinggi, dan di ujung aula, terdapat singgasana besar dengan ukiran rumit berbentuk naga bermahkota. Di sekelilingnya, 77 putri jin berdiri berbaris dalam formasi sempurna. Mereka mengenakan gaun berwarna berbeda-beda, melayang lembut seakan-akan terbuat dari kabut. Wajah mereka tersenyum, tetapi mata mereka menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebahagiaan. Andi tidak bisa bergerak. Ia ingin berlari, ingin menolak, tetapi tubuhnya seakan tidak tunduk pada kehendaknya. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Putri Malini, yang berdiri paling depan, melangkah maju. Tangannya yang halus menyentuh wajah Andi dengan lembut. Tetapi sentuhannya dingin seperti embun fajar. "Takdir ini telah dituliskan sejak lama," katanya lembut. "Malam ini, kau akan menjadi suami kami. Kau akan menjadi bagian dari dunia kami." Andi menggenggam erat sabit tuanya sambil menghela napas panjang. Matahari sore mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang di tanah kering desa tempatnya tinggal. Hidupnya serba kekurangan, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menjual kayu bakar. Namun, hutan di sekitar desanya sudah semakin gundul. Pilihannya hanya satu, masuk ke dalam hutan larangan, tempat yang selalu dihindari oleh penduduk desa. Orang-orang bilang, siapapun yang masuk ke sana tidak pernah kembali. Ada kisah tentang orang-orang yang tersesat dan ditemukan dalam keadaan linglung, berbicara sendiri seolah-olah berbicara dengan makhluk tak kasat mata. Ada juga yang hilang selamanya tanpa jejak. Tapi, itu cuma cerita orang tua untuk menakut-nakuti, gumam Andi, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Langkahnya semakin mantap memasuki gerbang alami hutan yang dipenuhi pepohonan raksasa. Udara di dalam terasa berbeda. Semakin jauh ia masuk, suara-suara desa perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang aneh. Namun, Andi tetap melangkah. Ia menajamkan matanya, mencari batang kayu yang bisa ditebang. Hingga tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Andi menoleh cepat. Hatinya mulai gelisah, tetapi ia menepis rasa takutnya dan terus bekerja. Sabitnya mulai menebas ranting-ranting kecil. Setiap kali sabitnya bergerak, ada sesuatu yang terasa ganjil, suara yang mengikuti setiap gerakannya. Seolah-olah ada sesuatu yang meniru suara sabitnya, tetapi dengan nada yang sedikit berbeda. Ia menelan ludah dan mengintip ke balik semak-semak, tetapi tidak menemukan siapapun. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Andi tersentak mundur, matanya membelalak. Andi merasa ada yang tidak beres. Ia harus keluar dari sini. Saat ia mencoba berlari keluar, langkahnya terasa berat. Hutan yang tadi ia masuki terasa semakin luas dan gelap. Pohon-pohon seakan berubah posisi, menutup jalan yang tadi ia lalui. Andi tersadar, ia tersesat. Dan saat itulah, di antara kabut tebal, ia melihatnya. Sebuah istana megah yang berdiri di tengah hutan. Istana itu tidak seharusnya ada di sini. Tapi Andi tidak punya pilihan lain. Dengan kaki gemetar, ia melangkah mendekat, tanpa tahu bahwa langkahnya barusan telah membawa dia masuk ke dunia yang berbeda, dunia yang bukan milik manusia. Andi berdiri terpaku di depan istana yang menjulang tinggi di antara pepohonan raksasa. Bentuknya megah, dengan dinding berwarna perak yang berkilauan seperti cahaya bulan. Pilar-pilar menjulang dengan ukiran yang tanpa hidup, seakan mengamati siapapun yang mendekat. Jantung Andi berdebar keras. Ia tahu tidak seharusnya berada di sini, tetapi kabut yang semakin tebal membuatnya sulit menemukan jalan keluar. Satu-satunya pilihan adalah maju. Pelan-pelan, ia mendekati gerbang istana yang terbuka lebar, seolah menantinya. Begitu melangkah masuk, suara langkah kakinya bergema di dalam aula yang luas. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan kuno yang menggambarkan sosok perempuan dengan mata bercahaya, mengenakan gaun panjang yang melayang seperti kabut.
Namun, sebelum Andi bisa memperhatikan lebih jauh, suara tawa perempuan menggema dari dalam istana. Tawa itu terdengar halus dan merdu, tetapi ada sesuatu yang aneh, seperti ada lebih dari satu suara berbicara dalam satu tubuh. Andi menelan ludah. Langkah kakinya goyah, ingin berlari keluar, tetapi tiba-tiba, "Selamat datang, Andi." Suara lembut itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dari balik pilar-pilar tinggi, muncul seorang wanita cantik dengan gaun putih yang menjuntai hingga lantai. Wajahnya sempurna, dengan kulit seputih pualam dan mata berkilauan seperti bintang. Namun, ada sesuatu yang aneh. Matanya terlalu terang, terlalu dalam, seolah menyimpan rahasia yang tak terjangkau. Andi mundur selangkah. Wanita itu tersenyum, dan tiba-tiba dari balik bayangan pilar-pilar lain, muncul puluhan wanita lain yang serupa dengannya. Mereka melangkah anggun, mengelilingi Andi dalam formasi yang tampak seperti tarian. Ada 77 di antara mereka. Semua dengan kecantikan yang tak manusiawi. Semua dengan mata yang menyala dalam kegelapan. "Sudah lama kami menunggumu." Suara mereka bergema serempak, mengisi udara dengan getaran halus. Andi merasa tubuhnya kaku. Sesuatu dalam dirinya berteriak untuk melarikan diri, tetapi kakinya seakan terpaku di tempat. Salah satu dari mereka mendekat lebih dekat. Wajahnya hanya beberapa inci dari Andi. "Kau adalah takdir kami, Andi. Kau adalah suami kami." Darah Andi seakan membeku. Sebelum ia bisa berkata apa-apa, ruangan mulai berputar. Cahaya di dalam istana berpendar-pendar seperti kobaran api, dan suara tawa para wanita itu semakin menggema. Dan dalam sekejap, dunia di sekelilingnya menghilang dalam kegelapan. Andi membuka matanya perlahan. Kepalanya terasa berat, seolah baru bangun dari mimpi yang panjang dan melelahkan. Yang ia lihat bukanlah hutan, melainkan sebuah ruangan luas dengan dinding dari kristal bening yang memancarkan cahaya lembut keemasan. Ia terbaring di atas ranjang megah berkanopi sutra, begitu halus hingga terasa seperti awan. Tubuhnya kini mengenakan jubah indah yang asing, berbeda dengan pakaian lusuhnya sebelumnya. "Dia sudah sadar," bisik sebuah suara merdu. Andi menoleh cepat. Di hadapannya, berdiri seorang wanita yang sama seperti sebelumnya, begitu cantik hingga tampak tak nyata. Namun kini, ia mengenakan mahkota kecil di kepalanya, menandakan statusnya lebih tinggi dibanding yang lain. Lalu, satu persatu, para wanita lain mulai berdatangan. 77 putri jin berdiri mengelilingi Andi, mengenakan pakaian yang berbeda-beda, namun tetap memancarkan aura yang sama, kecantikan yang luar biasa, tetapi juga sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang berbahaya. "Andi," wanita bermahkota itu berbicara lagi. Suaranya lembut namun tegas. "Namaku Putri Malini, dan aku adalah yang tertua di antara kami. Kami telah menunggumu selama berabad-abad." Andi duduk dengan waspada. Salah satu putri jin lain tersenyum. "Kau adalah jodoh kami. Kau adalah manusia yang telah dipilih untuk menjadi suami kami semua." Dada Andi terasa sesak. Tiba-tiba, Putri Malini mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tubuh Andi terasa kaku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa lari. "Kau tidak perlu takut," ujar Malini. Matanya bersinar redup. "Pernikahan ini sudah ditakdirkan. Kau hanya perlu menerimanya." Andi ingin berteriak, ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak mau menurut. Para putri jin mendekat. Mata mereka menyala dalam cahaya redup ruangan. "Malam ini, kita akan menikah." Dan sebelum Andi bisa berkata apapun, kabut keemasan menyelimutinya, dan semuanya menghilang. Ketika kabut keemasan menghilang, Andi mendapati dirinya berdiri di tengah aula istana yang luas dan bercahaya. Lantainya terbuat dari marmer hitam yang memantulkan cahaya ratusan lentera di atasnya. Pilar-pilar berukir emas menjulang tinggi, dan di ujung aula, terdapat singgasana besar dengan ukiran rumit berbentuk naga bermahkota. Di sekelilingnya, 77 putri jin berdiri berbaris dalam formasi sempurna. Mereka mengenakan gaun berwarna berbeda-beda, melayang lembut seakan-akan terbuat dari kabut. Wajah mereka tersenyum,
Tetapi mata mereka menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebahagiaan. Andi tidak bisa bergerak. Ia ingin berlari, ingin menolak, tetapi tubuhnya seakan tidak tunduk pada kehendaknya. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Putri Malini, yang berdiri paling depan, melangkah maju. Tangannya yang halus menyentuh wajah Andi dengan lembut. Tetapi sentuhannya dingin seperti embun fajar. Takdir ini telah dituliskan sejak lama, katanya lembut. Malam ini, kau akan menjadi suami kami. Kau akan menjadi bagian dari dunia kami. Andi mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap dengan mata membelalak ketika para putri jin mulai melantunkan nyanyian aneh dalam bahasa yang tidak ia pahami. Lantai di bawahnya mulai berpendar dengan cahaya ungu yang berputar membentuk simbol-simbol misterius. Udara di sekitarnya berubah menjadi berat, penuh dengan aroma kemenyan dan bunga melati yang menyengat. Kemudian, api biru tiba-tiba menyala mengelilinginya. Di tengah-tengah nyanyian itu, Andi merasakan sesuatu meresap ke dalam dirinya. Seperti ada tali tak terlihat yang mengikatnya pada istana ini, pada para putri jin ini. Dan semakin lama, kesadarannya mulai memudar. Dengan sekuat tenaga, Andi mencoba menolak tarikan yang menyeretnya ke dalam ritual itu. Ia memejamkan mata, menggertakkan giginya, mencari celah untuk melepaskan diri. Lalu, di antara kegelapan yang mulai menyelimutinya, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam di ujung ruangan. Sosok itu berdiri diam. Matanya merah menyala seperti bara api. Sosok yang tidak termasuk dalam kelompok para putri jin. Andi ingin berteriak, tetapi dunia di sekitarnya sudah mulai berubah. Semuanya menjadi kabur, dan kesadarannya semakin tenggelam ke dalam lautan kegelapan. Dan sebelum semuanya menghilang, ia mendengar bisikan mengerikan. Selamat datang dalam mimpi buruk yang abadi. Andi terbangun dengan napas tersengal. Ia mendapati dirinya berada di kamar megah yang sama seperti sebelumnya. Dinding kristal berpendar, ranjang dengan kelambu sutra, dan udara yang terasa terlalu tenang, terlalu sunyi. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Pintu kamar terbuka sedikit, memperlihatkan bayangan panjang yang bergerak perlahan di lorong gelap. Langkah kaki berdesir pelan, seperti seseorang sedang mengintainya. Andi menahan napas. Ia merasakan firasat buruk, tetapi ia harus tahu apa yang sedang terjadi. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar dari kamar, berjalan menyusuri koridor yang kini terlihat lebih suram dari sebelumnya. Tidak ada cahaya keemasan, tidak ada kemegahan seperti sebelumnya. Hanya kegelapan dan bayangan yang bergerak aneh di dinding. Langkahnya membawanya ke sebuah aula besar yang kini tampak berbeda, berubah menjadi tempat yang dipenuhi lilin-lilin kecil dan lingkaran simbol aneh yang bercahaya samar. Di tengah ruangan, 77 putri jin itu berkumpul dalam formasi lingkaran. Namun, mereka tidak lagi terlihat seperti wanita cantik yang memesona. Gaun mereka compang-camping, wajah mereka lebih pucat, dan mata mereka kosong seperti boneka mati. Andi tercekat. Mereka sedang melakukan ritual. Di tengah lingkaran, asap hitam berputar membentuk sosok tinggi yang tak berbentuk. Sosok itu tidak memiliki wajah. Hanya dua mata merah menyala yang menatap Andi dari dalam kabut kelam. Tiba-tiba, salah satu putri jin menoleh ke arahnya. Senyumnya yang sebelumnya lembut kini berubah menjadi seringai mengerikan. Andi, bisiknya, kau tidak boleh melihat ini. Seketika, semua kepala putri jin menoleh serempak ke arahnya. Matanya membelalak, lututnya lemas. Mereka bergerak mendekat, melayang tanpa suara seperti bayangan yang hidup. Andi berbalik dan berlari secepat mungkin. Kakinya berusaha membawa dirinya menjauh, tetapi lorong istana berubah bentuk, semakin panjang dan berliku-liku. Suara mereka bergema di belakangnya. Kau milik kami, kau tidak bisa lari. Andi terus berlari, tetapi lorong terasa tidak berujung. Nafasnya memburu, tubuhnya mulai melemah, dan ketika ia merasa hampir menyerah, seseorang menariknya ke balik tirai gelap. Segalanya mendadak sunyi. Ketika Andi menoleh, ia melihat sosok lelaki tua berjubah hitam dengan mata tajam penuh rahasia.
Orang itu menatapnya dalam-dalam dan berbisik pelan. Jika kau ingin selamat, dengarkan aku baik-baik. Kau sedang dikorbankan. Andi menatap lelaki tua di depannya dengan napas memburu. Suasana di sekelilingnya masih pekat dalam bayangan. Suara para putri jin yang mengejarnya telah menghilang, tetapi hawa dingin yang menusuk tetap ada. Lelaki itu mengenakan jubah hitam panjang yang usang, dengan rambut panjang beruban yang tergerai liar. Matanya redup namun tajam, seolah mengetahui segala rahasia yang tersembunyi di dalam istana ini. Apa maksudmu? Aku sedang dikorbankan? Tanya Andi, suaranya sedikit bergetar. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Para putri jin itu bukanlah sekadar istrimu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dikutuk. Mereka dulunya adalah putri dari kerajaan jin yang ditaklukkan oleh iblis penguasa malam. Sebagai hukuman, mereka dikutuk untuk tetap berada di istana ini sampai mereka berhasil mempersembahkan seorang pengantin manusia kepada sang iblis. Andi merasa darahnya membeku. Jadi, aku adalah korban selanjutnya. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. Setiap pria manusia yang mereka nikahi akan kehilangan jiwanya dan terjebak di dalam dunia ini selamanya. Andi mundur selangkah. Kepalanya terasa pusing. Semua mulai masuk akal. Ritual aneh yang ia lihat, tatapan kosong para putri jin, dan sosok bayangan hitam yang muncul dalam mimpi buruknya. Andi mencoba mencari jawaban lain. Aku hanya pemuda biasa. Kenapa harus aku yang dipilih? Lelaki tua itu menghela napas. Karena kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki korban-korban sebelumnya. Darahmu adalah kunci untuk memutus kutukan ini. Kau bukan hanya korban, tetapi juga satu-satunya harapan mereka untuk bebas. Andi masih sulit memahami semuanya, tetapi pertanyaan yang lebih besar muncul di benaknya. Kalau begitu, bagaimana aku bisa keluar dari sini? Lelaki tua itu tersenyum tipis, tetapi matanya menyiratkan bahaya yang besar. Kau harus menemukan buku kuno di perpustakaan istana. Di dalamnya terdapat rahasia tentang kutukan para putri jin dan cara untuk menghentikan ritual pengorbanan. Andi mengangguk cepat. Ia harus menemukan buku itu sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, lelaki tua itu tiba-tiba memucat. Matanya melebar, seolah merasakan sesuatu yang mengerikan. Mereka tahu kau ada di sini, bisiknya ketakutan. Andi merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Dari balik kegelapan lorong, terdengar suara-suara berbisik yang semakin mendekat. Lelaki tua itu menggenggam lengan Andi dengan erat. Pergilah ke perpustakaan sebelum mereka menangkapmu. Andi tak membuang waktu lagi. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin, menuju bagian terdalam istana yang tersembunyi. Sementara di belakangnya, bayangan hitam mulai merayap di dinding, dan suara bisikan itu berubah menjadi jeritan. Andi berlari menyusuri lorong-lorong istana yang kini tampak lebih gelap dan mencekam. Bayangan hitam yang merayap di dinding bergerak liar, seolah memiliki nyawa sendiri. Suara jeritan yang semakin keras menggema di belakangnya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia tidak punya banyak waktu. Perpustakaan istana, itulah satu-satunya tempat yang bisa memberinya jawaban. Setelah melewati beberapa lorong yang terasa seperti labirin tak berujung, akhirnya Andi tiba di sebuah pintu raksasa dari kayu tua yang dipenuhi ukiran aneh. Ia mendorongnya sekuat tenaga, dan pintu itu terbuka dengan suara decitan yang mengerikan. Di dalamnya, ia melihat rak-rak tinggi yang dipenuhi buku-buku kuno, beberapa sudah tertutup debu tebal. Cahaya redup dari lilin-lilin tua menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan yang tampak bergerak sendiri. Andi tidak membuang waktu. Ia mulai menyusuri rak-rak buku, mencari sesuatu yang bisa membantunya. Lalu, di sudut ruangan, ia melihatnya. Sebuah buku besar dengan sampul hitam berukiran perak, terletak di atas meja batu. Saat ia mendekat, udara di sekitarnya terasa semakin berat. Ada sesuatu yang berbeda dengan buku ini, seolah-olah ia bisa mendengar bisikan halus yang berasal dari dalamnya. Dengan hati-hati, Andi membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya menggunakan bahasa kuno, tetapi anehnya, ia bisa memahami isinya. 77 putri jin,
dikutuk oleh penguasa kegelapan. Hanya dengan darah pengantin manusia, kutukan ini bisa dipatahkan. Namun, harga yang harus dibayar adalah kematian atau kebebasan. Andi menahan napas. Jadi, benar, para putri jin ini tidak menikahinya karena cinta, tetapi karena kutukan. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Di halaman berikutnya, ia membaca lebih lanjut. Setiap manusia yang menikahi mereka akan kehilangan jiwanya dan menjadi bagian dari istana ini. Satu-satunya cara untuk selamat adalah menghancurkan perjanjian yang mengikat mereka dengan penguasa kegelapan. Andi mengepalkan tangan. Ia harus menemukan cara untuk menghancurkan perjanjian ini sebelum semuanya terlambat. Sebelum ia bisa membaca lebih jauh, suara tawa lembut terdengar di belakangnya. Ia perlahan menoleh dan melihat Putri Malini berdiri di ambang pintu, dengan senyum samar di wajahnya. Namun kali ini, matanya tidak lagi lembut. Mata itu kini hitam legam, dengan cahaya merah samar di dalamnya. "Kau sudah mengetahui rahasianya," bisiknya pelan. "Tapi kau tidak akan pernah bisa lari dari kami." Andi segera meraih buku itu dan bersiap untuk lari. Tetapi tiba-tiba, pintu perpustakaan tertutup dengan sendirinya, dan bayangan hitam mulai merayap di lantai, mengelilinginya. Dan Putri Malini, bersama para putri jin lainnya yang kini berdiri di belakangnya, mulai berjalan mendekat. Sekarang, waktunya untuk upacara terakhir. Andi mundur perlahan, menggenggam erat buku kuno di tangannya. Putri Malini dan saudari-saudarinya semakin mendekat. Mata mereka bersinar merah, dan bayangan hitam yang mengelilinginya semakin tebal. "Tidak ada jalan keluar, Andi," bisik Putri Malini. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Andi menatap sekeliling, mencari celah untuk kabur, tetapi pintu perpustakaan telah tertutup rapat. Dinding-dinding yang tadinya dipenuhi rak buku kini berubah menjadi batu hitam berlapis kabut tebal. Lalu, tiba-tiba, dari dalam lantai, sosok-sosok mengerikan mulai muncul. Makhluk-makhluk itu memiliki tubuh tinggi dengan kulit seperti bayangan yang bergetar. Mata mereka bersinar hijau menyala. Tangan-tangan panjang mereka mencakar udara, menimbulkan suara mengerikan. Mereka adalah pelayan iblis. Andi tahu jika ia tidak bertindak sekarang, ia akan mati. Namun, saat ia meremas buku kuno itu, sesuatu yang aneh terjadi. Halaman-halaman buku itu mulai bersinar samar, dan salah satu kalimat di dalamnya tampak lebih jelas daripada yang lain. Dengan menyebut nama cahaya sejati, kutukannya akan goyah. Andi tidak tahu pasti apa artinya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mengambil napas dalam, mengangkat buku itu tinggi-tinggi, dan berteriak, "Aku memanggil cahaya sejati. Hancurkan kegelapan ini." Ruangan tiba-tiba bergetar. Angin kencang berputar liar di sekelilingnya, dan cahaya emas muncul dari halaman buku, membakar bayangan hitam yang mengelilinginya. Makhluk-makhluk iblis melolong kesakitan. Tubuh mereka mulai meleleh seperti lilin yang terbakar. Para putri jin menjerit, mundur dengan panik. Mata mereka yang tadinya merah menyala berubah kembali menjadi hitam normal. Hanya Putri Malini yang tetap berdiri tegak. Wajahnya penuh amarah. "Kau tidak akan menang, Andi," teriaknya. "Kau masih terikat dengan kami." Tiba-tiba, bayangan hitam yang lebih besar muncul dari balik rak-rak buku. Sosok itu jauh lebih besar dari yang lain. Tingginya hampir menyentuh langit-langit perpustakaan. Matanya seperti dua bola api merah yang membara, dan tanduk panjang mencuat dari kepalanya. Itulah sang iblis penguasa malam. Andi merasakan dadanya bergetar hebat. Inilah saatnya pertempuran sesungguhnya dimulai. Jika ia ingin selamat, ia harus mengalahkan sang iblis, sebelum kutukan ini menelannya hidup-hidup. Andi berdiri kaku saat sosok iblis raksasa itu muncul dari balik kegelapan. Matanya yang merah membara menatap langsung ke arahnya, penuh kemarahan dan haus darah. Putri Malini tersenyum tipis. "Sudah kubilang, Andi, kau tidak akan pernah bisa lari." Iblis itu membuka mulutnya yang menganga lebar, mengeluarkan suara berat dan menggelegar. "Darahmu adalah milikku." Dalam sekejap, ruangan berubah.
Perpustakaan yang tadinya penuh rak buku kini menjadi aula besar yang dipenuhi api hitam. Dindingnya dipenuhi bayangan bergerak yang menggumamkan kata-kata dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Andi menggenggam buku kuno erat-erat, tetapi tangannya gemetar. Bagaimana cara ia melawan sesuatu sekuat ini? Namun, tepat saat itu, halaman buku terbuka dengan sendirinya, menampilkan sebuah tulisan bercahaya. Perjanjian ini hanya bisa dihancurkan oleh jiwa yang paling murni. Jiwa yang paling murni? Andi mengingat sesuatu. Para putri jin bukanlah iblis. Mereka adalah korban. Jika ada yang memiliki jiwa paling murni di tempat ini, itu pasti mereka. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Putri Malini dan para saudarinya yang berdiri dalam bayangan. Mata mereka masih penuh ketakutan. Meskipun mereka berusaha menutupinya dengan sikap dingin, Andi menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Putri Malini, kalian bukan iblis. Kalian adalah korban kutukan ini. Jika kalian ingin bebas, ini saatnya melawan." Para putri jin saling bertatapan. Sebagian masih ragu, tetapi beberapa dari mereka tampak mulai sadar. Mata mereka yang tadinya redup kini memancarkan cahaya samar. Putri Malini menatap Andi dalam diam. Lalu, untuk pertama kalinya, matanya terlihat penuh emosi, penuh kesedihan. "Kami tidak bisa," bisiknya. "Kami telah terikat dengannya selama berabad-abad. Tapi kalian masih bisa memilih," seru Andi. "Jika kalian membantu iblis ini, kalian akan tetap terjebak di sini selamanya. Tapi kalau kita lawan bersama, kutukan ini bisa dipatahkan." Tiba-tiba, iblis itu meraung marah. "Tidak ada yang boleh melawanku." Ia mengayunkan tangannya yang besar ke arah Andi. Namun, sebelum cakar raksasa itu mengenai tubuhnya, Putri Malini berdiri di depan Andi. Cakar iblis itu berhenti tepat di udara, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Putri Malini menatap sang iblis dengan penuh kebencian. "Kami telah cukup menderita," katanya pelan. "Dan kami tidak akan menjadi bonekamu lagi." Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari tubuhnya. Para putri jin lainnya melihatnya, dan satu persatu, mereka pun mulai bersinar, bergabung dengan Putri Malini. Cahaya mereka semakin terang, menyelimuti ruangan, mengusir kegelapan yang memenuhi istana. Iblis itu menggeram, tubuhnya mulai bergetar hebat. Andi merasakan buku kuno di tangannya bergetar. Ia melihat halaman terakhir yang kini bercahaya dengan tulisan yang semakin jelas. Jika para korban menyadari kebenaran, maka penguasa kegelapan akan kehilangan kekuatannya. Dan saat itu juga, seluruh istana mulai runtuh. Iblis itu melolong kesakitan. Cahaya yang dikeluarkan oleh para putri jin menembus tubuhnya, membakar bayangan hitam yang selama ini mengikat mereka. Putri Malini menoleh ke Andi, tersenyum tipis. "Kau telah membebaskan kami." Sebelum Andi sempat berkata apa-apa, cahaya menyelimuti tubuhnya, dan ia merasakan tubuhnya melayang. Lalu semuanya menjadi gelap. Andi terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun, seolah baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Saat ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di istana jin yang megah itu. Sebaliknya, ia terbaring di tengah hutan larangan, dengan tubuh lelah dan kotor. Cahaya matahari pagi menyusup di antara pepohonan, memberikan kehangatan yang nyata, bukan seperti hawa dingin menyeramkan di dunia para jin. Andi terduduk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah semuanya nyata? Apakah itu hanya mimpi? Namun, saat ia melihat ke telapak tangannya, sebuah simbol aneh berwarna keemasan terukir di sana. Ia menelan ludah. Ia benar-benar telah bertarung dengan iblis dan membebaskan para putri jin dari kutukan. Andi memandang sekeliling. Hutan yang kemarin terasa begitu mencekam kini tampak lebih damai. Tidak ada lagi kabut tebal. Tidak ada suara bisikan menyeramkan. Lalu, samar-samar, ia mendengar suara lembut di angin. Itu suara Putri Malini. Ia tersenyum tipis. Entah bagaimana, ia merasa para putri jin itu akhirnya mendapatkan kebebasan yang telah lama mereka tunggu. Dengan hati yang lebih ringan,
Andi berdiri dan mulai berjalan kembali ke desanya. Meskipun ia masih miskin, ia tahu satu hal. Ia telah mengubah takdir, bukan hanya miliknya, tetapi juga milik 77 putri jin yang telah terjebak dalam kegelapan selama berabad-abad. Dan saat ia melangkah keluar dari hutan, cahaya matahari menyinari jalannya, seolah menyambutnya kembali ke dunia nyata. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Andi dalam kisah penuh misteri, petualangan, dan ketegangan ini. Melalui pengalaman menegangkan di dunia jin, ia belajar tentang keberanian, pengorbanan, dan arti kebebasan sejati. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap tantangan, selalu ada pilihan, antara menyerah atau berjuang melawan ketakutan demi menemukan cahaya. Semoga cerita ini memberikan hiburan sekaligus pesan yang dapat diambil. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.